Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Street Channel. Di kesempatan kali ini telah bersama saya salah seorang anggota DPRD Kota Gorontalo, Bapak Muksin Rekat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kita akan membicarakan mengenai apa yang disebut dengan dana PEN. Oleh sebab itu, saya akan mencoba banyak menggali berbagai informasi dan pencerahan dari beliau sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Sejahtera. Pak Muksin di komisi berapa ini? Saya kebetulan di Komisi B. Komisi B, menangani bidang Sebagai komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan, ekonomi dan keuangan. jabatan sebagai wakil ketua satu Wakil ketua 1 dan dari partai dari fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat. Oke. Pak Muksin, saya ingin mendapat, dan ini sebagai pencerahan saja, kita buat semacam diseminasi untuk masyarakat tentang apa yang disebut dengan dana PEN yang akhir-akhir ini sangat ramai dibicarakan sebagai salah satu program yang mulia dari Pak Presiden Jokowi. Kira-kira bagaimana kita mengawali cerita dana PEN ini? Jadi gini, kita ke filosofi dulu ya. Ya, filosofinya. PEN itu merupakan singkatan ya dari pemulihan ekonomi nasional. Kemudian peruntukan daripada dana PEN itu adalah penanggulangan atau peningkatan geliat ekonomi pasca pandemi. Pasca pandemi. Ya. Kemudian Pak dana PEN itu dia ada salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menangani persoalan atau mengelola persoalan dana PEN, ya. Namanya PT SMI. PT apa Pak? PT SMI. SMI. SMI itu sarana multi infrastruktur. Itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau dulu ada yang disebut dengan pusat investasi pemerintah atau PIP. Ya, pusat investasi. Gorontalo juga pernah, Kota Gorontalo pernah pinjam untuk pembangunan Terminal Dumino. Nah, ya, itu yang ada di pinjam dari PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Tetapi pada era sekarang PIP itu sudah dihapuskan. Kemudian sepertinya hampir sama saja ini, tetapi dia mungkin cuma beda casingnya saja, tetapi sebenarnya substansinya sama. Kemudian manajemen pengelolaannya juga sama, kemudian sistematika yang diterapkan juga sama, seperti itu. Nah, untuk dana PEN itu sendiri, kenapa dia disebut PT SMI, sarana multi infrastruktur, karena memang peruntukan daripada dana PEN itu untuk pembangunan infrastruktur untuk infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan atau pengembalian geliat ekonomi. Oh iya. Seperti itu. Memang kita melihat ada jalan yang didanai oleh dana PEN, tetapi jangan salah, jangan disamakan semua jalan bisa didanai dengan dana PEN. Ya, misalnya seperti Ekspanjaitan, Jalan Nani Martabona, itu didanai oleh dana PEN. Kenapa di situ didanai oleh dana PEN? Disetujui ya, proposal yang disampaikan oleh pemerintah Kota Gorontalo untuk penganggaran terhadap Jalan Nani Martabona tersebut, karena di situ merupakan kawasan kuliner. Kawasan kuliner. Banyak orang yang terdampak gara-gara pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Menurun ya, baik dari sisi omset, kemudian dari aktivitas daripada baik pelanggan maupun penjual yang ada sekitar situ yang berusaha di bidang kuliner itu sangat minim, karena bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Dengan pembangunan infrastruktur atau revitalisasi infrastruktur untuk kawasan-kawasan seperti itu, ini tentunya akan membantu masyarakat dalam konteks ada keinginan orang, ada keinginan katakanlah customer atau konsumen yang mungkin
kalau di situ sudah tertata lebih rapi, mungkin akan dengan daya tarik. dan jadi seperti daya tarik dan aksibilitas daripada kondisi setempat ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga memang dana pen ini tidak semua usulan yang disampaikan melalui proposal dana pen itu disetujui oleh PT SMI ya. Ada seperti di Pasar Tua. Pasar Tua itu kan ada revitalisasi kawasan pusat perdagangan ya, seperti kanopi yang kita biasa bilang kanopi. Di situ juga karena di situ pusat itu 34 miliar. Kalau untuk Nani Wartabon itu 24 miliar. Karena itu pusat ekonomi juga. Itu pusat perdagangan ya. Karena banyak yang terdampak di situ. Sehingga perlu adanya intervensi dari pemerintah yang walaupun tidak didanai secara murni oleh APBD, bisa ditalangi melalui dana pen. Nah, dana pen ini kalau menurut saya kebetulan kita masuk di daerah yang Kota Gorontalo itu masuk di daerah yang tidak terkena bunga. Tidak dibebani bunga daripada pinjaman. Berarti jadi kita kembalikan pokok. Hanya pokok saja. Itu kurang lebih selama 8 tahun kita harus kembalikan. Masa durasinya 8 tahun. Waktu pengembaliannya selama 8 tahun dengan perhitungan jumlah total pinjaman dibagi 8. Itu yang kita bayar setiap tahunnya ke PT SMI tadi. Kemudian itu dipotong melalui APBD postur APBD DPD Kota Gorontalo. Ada yang menarik Pak Muksin yang tadi disebut, alhamdulillah Kota Gorontalo tidak masuk pada pemotongan bunga. Ini pertanyaannya, apakah ini memang setiap daerah bisa seperti itu atau ada kiat atau bagaimana? Tidak seperti itu, karena istilahnya begini, ada penilaian khusus dari PT SMI terhadap proposal yang disampaikan. Yang pertama terhadap proposal, yang kedua terhadap item kegiatan yang disampaikan proposalnya ke PT SMI. Kemudian dinilai. Apa faktor urgensitas itu menjadi tolok ukur atau tidak seperti itu. Kalau yang disebut dengan proposal permohonan pinjaman itu, kalau menurut saya semua urgent ya. Menurut saya semua urgent, baik dia di kawasan yang merupakan pusat perbelanjaan, pusat pertokoan atau perdagangan, ada pusat geliat ekonomi di situ, ataupun bukan. Katakanlah proposal masjid itu penting juga, tetapi kan bukan peruntukan ke sana. Seperti itu kira-kira. Sehingga kita dimudahkan melalui hasil verifikasi yang disampaikan oleh PT SMI bahwa Kota Gorontalo masuk di salah satu daerah yang sebagian kecil dari daerah yang terkena bunga, yang kena beban bunga. Jadi karena digelontorkan secara gelondong oleh PT SMI kurang lebih 294 miliar. Saya lupa 298. Berapa pagunya untuk Kota Gorontalo? Kota Gorontalo itu saya lupa. Kalau bukan 297 miliar. Itu yang kisaran itulah. Angka persisnya saya lupa. Tetapi di atas 290 miliar kemudian digelontorkan secara bertahap dalam 2 tahun anggaran. Itu yang sudah terserap di Kota Gorontalo itu sudah lebih dari 100 miliar. 100 miliar lebih. Yang berada itu di kegiatan Panjaitan dan Panjaitan, kemudian di Spam PDAM kurang lebih 107 miliar. Kurang lebih sudah ada sekitar 174 miliar kalau tidak salah yang sudah digelontorkan oleh PT SMI ke pemerintah Kota Gorontalo, dan itu sudah masuk di kas APBD pencairan uang mukanya. Tinggal mekanisme yang dituntut oleh PT SMI itu harus ada capaian progres daripada pekerjaan secara kumulatif mencapai sekian persen dari itu. Secara teknis mungkin lebih paham orang dinas PU, tetapi ada persyaratan ambang batas yang harus ditempuh sampai dengan bulan September besok. Itu teknisnya itu? Teknisnya sampai dengan bulan, kalau tidak salah 22 September besok. Kalau tidak mencapai target itu secara kumulatif, ambang batas yang dipersyaratkan oleh PT SMI, maka untuk pencairan termin kedua itu tidak bisa dicairkan.
ketat sekali ya. Betul, ketat. Sehingga ketika itu tidak bisa dicairkan, yang jadi repot kita di DPRD termasuk Badan Anggaran yang kemudian akan menjadi beban daripada APBD Kota Gorontalo untuk menalangi sisa pekerjaan atau sisa pembayaran terhadap kontraktor yang sudah mencapai sekian persen yang ada. Ini yang jadi persoalan, sehingga kita secara terintegrasi, secara koordinatif melakukan evaluasi bersama baik legislatif maupun eksekutif untuk senantiasa hampir setiap minggu kita melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan persoalan dana pen. Karena duit 300 miliar ya, hampir 300 miliar ini kalau tidak terkelola secara bagus, kemudian progresnya mengalami deviasi yang sangat itu tentunya tidak akan ada pencairan berikut. Kalau tidak ada pencairan itu jadi tugasnya daerah untuk menalanginya. Kan tidak mungkin kalau pekerjaan yang sudah kelar misalnya 30% dibiarkan nggak mungkin kan, harus diselesaikan. Sisanya ini dibebankan ke daerah untuk menyelesaikan, termasuk misalnya kalau masih ada sisa tagihan kontraktor, misalnya dia hanya menerima 25% atau 20% uang muka. Kemudian untuk pencairan termin berikut tidak bisa cair lagi karena progres yang tidak mencapai. Nah, kemudian sementara dia di lokasi atau di lapangan volumenya sudah mencapai 30%, berarti kan ada 10%. Itu 10% harus dibayar oleh APBD. Nah, ini jadi beban kita. Plus 70% sisa pekerjaan. Berarti jadi 80%. Berarti jadi beban daerah. Nah, itu harus jadi beban daerah. Nah, kita ambil duit dari mana? Sedangkan APBD kita sangat minim. Bahkan tahun kemarin pada saat awal-awal dari pandemi COVID-19, DAU saja dipotong sampai hampir 50 miliar, 40 miliar lebih. Itu karena apa? Karena untuk menalangi kegiatan untuk mengatasi COVID-19. Pak Muksin, ada banyak pertanyaan di masyarakat ya. Katanya pokok ini dana pen ini hanya untuk infrastruktur melulu. Dalam aturan itu apakah dana pen ini bisa untuk sektor-sektor lain, misalnya sektor ekonomi dalam bentuk pemberdayaan? Bisa ada. Kalau untuk Kota Gorontalo ada? Kebetulan yang di Kota Gorontalo ini yang disampaikan oleh pemerintah melalui proposal itu hanya kawasan-kawasan yang merupakan kawasan pusat perbelanjaan, kawasan ada geliat ekonominya di situ. Seperti itu. Saya tidak tahu kalau di daerah-daerah lain ya, tetapi khusus untuk Kota Gorontalo yang disetujui itu hampir seluruh daripada pagu 297 miliar itu kurang lebih itu semuanya dialokasikan untuk infrastruktur, jalan dan sebagainya. Artinya kalau menurut Pak Muksin sebagai anggota DPR, apa yang difokuskan oleh pemerintah kota untuk memperbaiki Kota Gorontalo dari aksesibilitas, dan ini kita kan ibu kota provinsi, kota jasa, ini sudah tepat ya? Sudah tepat. Karena tujuannya untuk geliat ekonomi. Ya. Kalau karena jalan itu kan bukan sehari dua kita nilai, untuk visi ke depan kan? Ke depan. Jadi begini, memang mahalnya suatu hasil komoditi tergantung akses. Apa gunanya produksi hasil panen suatu daerah tapi kalau tidak ada akses ke sana? Mahal. Makanya kalau untuk kabupaten ada yang disebut dengan jalan tani atau jalan tani. Itu kan akses untuk menuju kawasan pertanian yang produktif menghasilkan hasil panen dan hasil pertanian, sehingga mereka dengan mudah menjual atau minimal dengan mudah pengompol atau penampung. Artinya sirkulasi barang itu bisa lancar karena ada akses. Kalau untuk Kota Gorontalo, Pak Muksin, kan tadi Pak Muksin bilang di pusat-pusat perbelanjaan UKM banyak di sana, berarti sangat tepat karena
daya tarik konsumen itu pasti akan ada kan, Pasti. dan memudahkan untuk konsumen sampai ke lokasi. Apalagi desainnya Ya. memang desain didesain sedemikian rupa yang kemudian di situ bukan sekedar orang datang belanja makanan misalnya, ya. Misalnya di pertokoan orang datang belanja di toko-toko untuk beli pakaian atau apa, ya, tetapi di situ ada tempat-tempat, ada spot. Oh, ada kawasan, ada spot-spot ya. Ada spot internet misalnya, ya. Kemudian ada taman, ya, ada taman yang buat tempat santai. Kemudian khusus orang capek yang misalnya cuma sekedar liwat, disiapkan kursi-kursi yang buat peristirahatan, duduk nongkrong di bawah pohon, yang kemudian bisa saja, ya, menikmati suasana. Lalu kemudian di situ ada orang menjual, karena ada pedagang yang menjual misalnya jajanan untuk para pelancong katakanlah, atau orang yang tadi lewat tadi, itu bisa terpengaruh untuk beli misalnya beli apa aja yang buat makan, buat minum di tempat-tempat yang disiapkan oleh kawasan tadi itu. Berarti Pak ada desain semacam destinasi wisata keluarga lah. Jadi ada kolaborasi antara peningkatan ekonomi dan destinasi wisata. Itu luar biasa. Jadi orang berkeluarga ada dibikin kayak di kawasan Kalimadu itu ya. Iya, Kalimadu. Itu ada taman khusus yang buat orang ngumpul. Ya. Orang ngumpul, kemudian bisa bareng keluarga santai-santai di situ sambil mesan mungkin produk jualan yang ada di sekitar situ, yang kemudian tentunya akan menambah pundi-pundi penghasilan daripada yang melakukan atau beraktivitas sebagai pedagang. Ya, mereka akan menambah, ada peningkatan penambahan, baru masyarakat menikmati, ada tempat-tempat untuk hiburan lah, katakan demikian. Seperti itu. Luar biasa. Santai lah, nongkrong. Begitu juga pasar tua. Pasar tua itu bukan berarti langsung di aspal kemudian bikin trotoar, tidak seperti itu. Di situ nanti ada tempat-tempat spot khusus, kemudian ada tempat-tempat buat istirahat. Karena kan kalau orang dari luar kota biasanya capek ya, duduk-duduk di pinggiran toko, kadang-kadang kasih kayak pengemis ya biasanya. Padahal kadang-kadang orang berdua juga ini, tapi karena sudah capek di toko kan tidak siapin kursi. Ya, capek misalnya kayak di Samajaya atau di Penyusup yang begitu ramai misalnya, mereka bisa istirahat duduk-duduk di di kursi-kursi yang sudah disiapkan oleh pemerintah di kawasan tersebut. Apalagi nih Pak, Kota Gorontalo kan tempat sasaran dari masyarakat yang ada di kabupaten yang lain kan, jelas, untuk datang belanja kan. Pasti mereka perlu hal-hal seperti itu. Iya. Artinya begini, untuk periode sekarang pembangunan infrastruktur untuk Kota Gorontalo itu agak sedikit tampil beda dari yang kemarin-kemarin. Artinya kalaupun itu memang ada sarana-prasarana infrastruktur, tetapi dikolaborasi dengan desain-desain yang bisa menarik, kemudian yang berikut tidak membosankan. Tidak membosankan. Artinya walaupun orang berulang-ulang untuk datang, tentu karena di situ ada tempat yang disiapkan untuk istirahat, ya. Minimal kalau capek tidak susah-susah. Ada kursi-kursi yang unik, ya, bukan kursi biasa seperti ini, tapi kursi-kursi unik yang didesain sedemikian mungkin untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan. Tapi Pak Muksin, kalau kita lihat secara katakanlah lapangan yang ada sekarang ini, masih banyak hal yang menjadi pertanyaan masyarakat. Nah, mungkin bagaimana Pak Muksin menjelaskan ini, karena dari penjelasan sosiologis filosofinya dan pemampatan sudah pas ya apa yang sikap dari pemerintah kota ini, tapi di dalam praktek ada hal-hal yang masih banyak dipertanyakan. Bagaimana Pak menjelaskan hal yang ada sekarang ini? Saya rasa mungkin kalau kendala di lapangan yang jadi persoalan itu saat awal ya, membersihkan lahan, saat pembersihan awal itu dia banyak baik DPRD maupun pemerintah kota itu banyak melakukan audiens dengan masyarakat, terutama bagi para penghuni penghuni lapak yang tempat jualan seperti di pasar tua katakanlah, atau di kawasan Kanopi. Itu agak susah, tapi setelah dilakukan pendekatan secara persuasif
Alhamdulillah. Ya. Kemudian berikut untuk pelaksanaan kawasan tertentu seperti Panjaitan, Panjaitan ya, yang Tapora itu kan memang namanya juga pada saat pelaksanaan kegiatan proyek apalagi jalan Ada faktor alam. tentu ada faktor alam yang menjadi menjadi gangguan untuk lingkungan setempat ya, misalnya debu, becek, itu hal yang biasa di semua kawasan proyek. Di mana-mana orang kerja proyek itu menggunakan air dan menggunakan alat-alat alat-alat penunjang lainnya seperti alat berat dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang sangat mengganggu kegiatan masyarakat, misalnya para pedagang. Kalau berdebu orang kan tidak datang makan. Ya, cuman memang kalau dibiarkan juga, ini kan aspirasi masyarakat bahwa kawasan ini sudah perlu ada revitalisasi. Ya, karena hujan 1 jam banjir. Ya, hujan setengah jam banjir, meluap, dan yang terganggu juga mereka-mereka yang jualan tadi. Kalau banjir juga tidak ada orang datang belanja makan di situ. Dan performa jalan sudah tidak sesuai dengan kota Gorontalo sebagai ibu kota lah. Pastilah. Sudah maksudnya sudah waktunya lah. Karena sudah umur uzur rata-rata. Umur uzur. Karena kita ibu kota ini. Ibu kota itu kan sebagai representasi daripada provinsi. Sehingga memang perlu adanya revitalisasi, perlu adanya pembangunan wajah baru kota Gorontalo. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Muksin, untuk kota Gorontalo sudah berapa kali nih untuk dana PEN ini? Dana PEN itu tergantung persetujuan. Kemarin yang disetujui itu 290. Baru kali ini kota Gorontalo. Karena adanya PEN ini baru tahun 2020 ya. Baru tahun 2020 ya. Tahun 2020. Ya. Sehingga pada saat kita mengajukan tahun 2020 awal pandemi COVID-19 kemarin, alhamdulillah melalui beberapa tahapan, melalui beberapa pertemuan, kemudian setelah dilakukan verifikasi dan lain sebagainya, alhamdulillah dapat persetujuan dari PT SMI yang plafonnya seperti itu. Tapi dia dikucurkan secara bertahap tergantung kesiapan. Bukan progres, tergantung kesiapan desain, detail engineering desainnya, DED-nya. Ya. Jadi kalau yang mana yang sudah, tetapi intinya semua kegiatan untuk pagu yang 297 miliar itu sudah ada di PT SMI. Yang mana yang duluan, mana yang belakangan. Dananya siap ya? Siap. Sampai dengan 297 miliar. T-nya di angka itu. Ya. Pak Muksin sebagai anggota DPR adalah representasi masyarakat. Apa saran Bapak kepada pemerintah dan harapan Bapak kepada masyarakat soal dana PEN ini? Saya rasa kalau ke pemerintah saran, pendapat maupun kerjasama senantiasa kita lakukan, karena kita sesuai dengan tupoksi kita sebagai fungsi pengawasan juga. Tentunya yang kita awasi adalah kinerja pemerintah. Sehingga setiap saat ketika ada problema pasti kita akan mengundang, melakukan RDP, melakukan hearing atau melakukan rapat kerja, rapat koordinasi dengan pihak terkait, sehingga apa-apa menjadi batu sandungan terhadap kegiatan atau kinerja pemerintah itu akan didapatkan solusinya pada saat melakukan rapat. Artinya pihak DPR memantau kegiatan ini senantiasa memantau dari nol sampai akhir. Dan bukan cuma ini, apa saja yang menjadi tugas dari pemerintah, termasuk untuk hal-hal yang bersifat pemberdayaan. Bukan cuma sekedar untuk konstruksi atau infrastruktur, tetapi untuk pemberdayaan seperti pemberdayaan ekonomi misalnya, yang bersifat bantuan, ada kelompok usaha bersama, ada usaha ekonomi produktif dan lain sebagainya yang menjadi program daripada pemerintah secara linear dari pusat ke daerah. Itu kami kami awasi, dan alhamdulillah selama ini jalan lancar, hampir tidak ada kendala di lapangan. Hanya saja memang ada beberapa kasus yang mungkin data pun itu karena entah kesalahan input yang dilakukan. Tapi kalau input dari sini kadang-kadang persetujuan kan dari pihak pemerintah pusat, bahkan ada yang sudah dalam daftar
itu tiba-tiba hilang. Iya. Tiba-tiba hilang. Padahal yang bersangkutan masih merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah, misalnya MDR ya, masih kemudian masuk harus masuk di DTKS, data kesehatan sosial, data. Kita sistem database on data kan? Ya, on data. Jadi seperti itu, sehingga kadang-kadang kami mengalami kesulitan untuk mengawasi hal seperti itu dengan pihak pemerintah. Tapi ketika kami mengundang pemerintah atau instansi terkait, ya jawabannya seperti itu. Jadi bukan persoalan kesengajaan, tapi ada persoalan teknis. Tidak ada yang, tapi ada persoalan teknis ya. Atau mungkin ada kriteria khusus yang tidak terpenuhi, yang secara sepihak dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya dalam konteks pengurangan jumlah misalnya. Tidak dikonfirmasi. Kita tidak tahu, tidak ada konfirmasi, tiba-tiba sudah hilang. Sementara kan sekarang sistem online ya. Semua terbaca, bisa terdeteksi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Nah, untuk masyarakat sendiri, insya Allah dengan adanya program dana PEN yang kemudian dikucurkan kepada pemerintah kota, semoga ini akan bermanfaat, kemudian bisa mengatasi kemelut pasca pandemi yang bersifat bersifat emergensi, misalnya tentang ekonomi dan sebagainya, sehingga apapun itu insya Allah bisa dicarikan solusinya melalui dana PEN ini ya. akan teratasi lah seperti itu. Artinya Bapak sebagai bagian dari anggota DPR tetap memantau ini, dan sama sekali tetap apa itu menjadi kebutuhan masyarakat tetap akan diikuti terus. Pasti ya. Sebagai representasi rakyat ya. Wajib sifatnya kapan saja dan di mana saja selama itu masih masuk di wilayah pemerintahan kota Gorontalo. Sebagai closing statement Pak Ketua. Insya Allah karena memang program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tidak sebatas ada di dana PEN, tetapi untuk ke depan insya Allah akan ada program-program lain yang akan bersifat bantuan, yang bersifat bantuan, kemudian akan bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi memang sampai dengan saat ini kami dari pemerintah Kota Gorontalo dan BPD Kota Gorontalo itu senantiasa melakukan koordinasi setiap saat untuk bagaimana mengatasi keluhan-keluhan masyarakat. Karena semua pasti di mana ada keluhan kami carikan solusi, dan solusinya kemana itu kita akan duduk bareng antara pemerintah dan legislatif. Untuk dana semacam stimulan usaha bagaimana? Ada ya? Ada PUB yang saya sampaikan tadi, ada PUB, kemudian ada UF, ekonomi usaha produktif ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Termasuk ada bantuan dari Dinas Peternakan, menyangkut bantuan bibit dan sebagainya, baik itu ternak, ikan dan sebagainya. Termasuk sarana untuk membudidaya misalnya ikan ada. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak akan tercover oleh program-program pembangunan. Saya tidak juga menyampaikan bahwa semua masyarakat sudah harus tercover, tetapi ini kadang-kadang ada waiting list-nya. Biasanya yang kita usulkan 100, yang adanya 50 yang terakomodir oleh pusat, 50 ini waiting. Sehingga kami tidak harus mengatakan sudah gampang, itu kan nanti janji boleh Pak, kami harus hindari, dan apapun resikonya kami harus sampaikan. Karena memang di dalam Al-Quran pun sampaikanlah itu walaupun pahit. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Yang kami berpatokan di situ bahwa insya Allah yang belum mendapat di bagian dapat antrian, insya Allah waktu ke depan akan tetap mendapatkan bagian daripada
apa yang menjadi program pemerintah seperti itu. Ya, makasih Pak Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sahabat Abah Warkop, itulah bincang kami dengan salah satu anggota DPRD Kota Gorontalo, Bapak Muhsin Berekat. Dan beliau adalah tokoh politik yang ada di Kota Gorontalo, cukup senior, yang telah 2 periode berada di DPRD Kota Gorontalo. Salam kebangsaan dari Gorontalo untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.